iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat pembina dan penasehat DKM Bapak Haji Sartono, yang terhormat Ketua DKM Al-Ikhlas Bapak Wildan Hidayat, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu yaitu Ibu Gasih beserta pengurus, yang terhormat Ketua Panitia Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah, serta yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mohon maaf yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kehariban baginda kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat yang insya Allah kita tentunya berharap akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sesuai undangan yang kami sampaikan bahwa pada malam hari ini kita akan membubarkan kepanitiaan Maulid Nabi Muhammad kemarin, yang tentunya alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Namun sebelum dibubarkan, rasanya perlu dari panitia untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Baiklah, sampai dulu. Iya, agar acara ini dapat berjalan dengan tertib, izinkan juga saya menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, kemudian kita seling dengan sumber saran dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang keempat, selayang pandang dari Ketua PHBI, di mana aktivitas ini di bawah naungan dari Panitia Hari Besar Islam yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Suparmo. Kemudian acara pembubaran panitia dilanjutkan, ada sisipan pada malam hari ini setelah pembahasan dan pembubaran panitia. Rencana kita memiliki atau mengadakan karpet untuk musola. Jadi pembahasan karpet malam hari ini kita MK-kan juga dalam acara ini, mudah-mudahan masih tersisa waktu tentunya. Kemudian terakhir doa penutup. Baiklah, agar acara ini dapat berjalan dengan sesuai apa yang kita rencanakan, marilah kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita langsung menginjak acara yang kedua, yaitu laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Bapak Nur Sabiyanto. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan mudah-mudahan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat sehat sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan Ketua PHBI pada hari ini, dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak lupa mari kita sanjungkan sholawat serta salam ke junjungan kita, ke Rasulullah kita, dan mudah-mudahan pada hari yaumil akhir nanti yang kita tunggu-tunggu bisa kita dapatkan, yaitu syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang pertama, sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti yang saya sampaikan ini banyak kekurangan atau banyak kehilafan atau banyak kesalahan. Itu seperti datangnya dari saya pribadi, tapi kalau kebaikan mudah-mudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama saya sampaikan bahwa pada tanggal 14 September bulan lalu kita mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya kalau kita lihat itu lancar, dan banyak yang menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi tahun ini cukup meriah. Mudah-mudahan itulah bentuk kasih sayang kita, hormat kita, takjub kita kepada Nabi. Namun ada juga unek-unek yang bahwa peringatan Maulid Nabi sebelumnya, waktu mungkin 1 bulan sebelum peringatan itu kita sempat dapat, ya, kita sempat dapat yang keluar rancangan anggaran belanja untuk peringatan Maulid Nabi. Pada saat itu kita sudah memastikan bahwa setiap peringatan hari besar agama Islam yang bersinggungan dengan musola al-Ikhlas ini, kita
fokuskan tidak memungut biaya dari warga, tidak meminta sumbangan dari warga. Itu hubungannya dengan tabungan akhirat yang selama ini kita sudah jalankan, ya. Namun kalau ada dari jamaah bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin membantu menyumbangkan sedikit rezekinya untuk memberi nanti itu, kita tidak bisa menolak. Tapi intinya kita tidak ada minta atau tidak ada minta sumbangan ke warga, karena dari awalnya kita menggunakan tabungan akhirat itu adalah untuk kegiatan itu, ya. Dan pada saat itu keluar angka kira-kira yang pertama itu kita punya anggaran, rancangan anggaran itu sekitar 9 juta, 9 juta. Dan pada waktu itu kalau tidak salah dengar, kita dari DKM mau mengeluarkan 6 juta, ya, mengeluarkan 6 juta, dan sisanya itu kalau nggak salah dengar itu dari ibu-ibu. Tapi kenyataannya setelah saya lihat ini anggaran pengeluaran kita itu sekitar 9.300.000. 95.000 rupiah. Jadi berarti itu ada pembangkangan sekitar hampir 4 juta, ya, dari rencana yang 6 juta tadi. Itu sudah keluar dari kas DKM. Jadi untuk ibu-ibunya sih kita belum tahu ada pengeluaran atau tidaknya. Jadi nanti mungkin ibu-ibu bisa sampaikan apa yang ini disampaikan tentang untuk menyumbang kegiatan Maulid Nabi tahun ini. Ini hanya sekilas saja yang saya laporkan. Mungkin untuk lebih jelasnya Pak Eko Purwanto selaku bendahara, karena yang bikin pembukuannya juga Pak Eko, ya. Jadi yang membuat kecewa adalah ini saja, karena pembengkakan tidak sesuai dengan target kita. Kalau misalnya masih dalam waktu, misalnya target kita 100%, kalau misalnya plus sampai 10%, dan itu mereka masih bagus, ya. Tapi kan kita sudah hampir 50% misalnya. Kira-kira itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin Pak Eko yang bisa menjawab. Dan itu laporan dari saya sebagai selaku ketua. Mau diterima atau tidak terima, saya seperti dibubarkan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporan pertanggung jawabannya, yang intinya katanya melonjak dari target. Namun itu baru penyampaian dari Pak Ketua. Kita akan sama-sama dengarkan penjelasan dari bendahara, tentunya yang tahu persis roll in out-nya. Untuk itu pada Bapak Eko dipersilakan menjelaskan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya yang kita paham. Sebenarnya benar nggak sih over budget gitu? Baik, kepada Pak Eko dipersilakan.
yang kami hormati, pada bapak-bapak dan ibu yang hadir pada malam hari ini, yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekadata selaku pembawa acara bahwa malam ini diadakan acara penutupan atau pembubaran panitia daripada pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad yang telah kita laksanakan dengan lancar, yaitu pada tanggal 14 November 2020. Tentunya setelah pelaksanaan ini berakhir, tadi juga sudah disebutkan bahwa identik dengan laporan pertanggungjawaban yang terkait masalah biaya untuk menunjang daripada pelaksanaan tersebut. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua Panitia, dan tentunya saya mencoba untuk menyampaikan, menjelaskan sedikit secara detail daripada laporan pertanggungjawaban tersebut. Jadi, saya mencoba untuk menyampaikan untuk laporan pertanggungjawaban ini. Pertama kali saya ingin menyampaikan pengeluaran APBN terlebih dahulu. Jadi pengeluaran APBN ini diawali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada konsumsi lapak sebesar 130.000, terus pengadaan dana sebesar 250.000, kemudian yang lain 500.000, konsumsi Maulid Nabi 3 juta. Nah, ini nanti akan saya sebut lebih besar. Kemudian yang kopi 40.000, konsumsi lapak 150.000, kerja bakti 150.000, operator kerja 200.000, berceramah 2.500.000, poli 300.000, guru 500.000, poli 1 juta, tim penceramah 200.000, keamanan 72.000, yang lain 400.000. Ini total pengeluaran sebesar 9.395.000. Di samping pengeluaran, kami juga mendapatkan atau menerima dari para donatur. Di antaranya ini, alhamdulillah, dari Pak Marno sebesar 250.000, Pak Anal Budiman 250.000, Pak Haji Sapono 350.000. Nah, penerimaan dana itu dialokasikan untuk pemesanan nasi kebun sebanyak 6 nampan. Kemudian ada satu lagi pendapatan donatur, ini dari Pak Musa Dianto. Ini menyerahkan pengadaan air mineral aqua 600 ml sebanyak 13 kantong. Ini yang kami total harganya 598.000. 598.000. Jadi totalnya 1.448.000. Jadi kalau kita lihat general dari anggaran yang kita keluarkan plus dengan tadi yang dari donatur itu hampir mencapai 10,7 juta secara global. Itu yang kita ini yang terkait dengan pengeluaran. Kemudian perlu saya tambahkan di sini,
Tadi saya sebutkan ada pengeluaran dana sebesar 3 juta. Ini diorientasikan untuk konsumsi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Nur Sarjito. Jadi memang ini ada penyerahan sebesar 3 juta kepada ibu-ibu untuk mengadakan konsumsi. Dan ini juga bisa dapat kami sampaikan. Saya mendapat laporan dari panitia konsumsi bahwa di samping menerima dana 3 juta dari KPKN, ada penerimaan dari donatur ibu-ibu itu sebesar Rp4.220.000, sehingga totalnya Rp7.220.000. Ada pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh tim konsumsi dari penerimaan tersebut, itu totalnya sebesar Rp5.841.500. Ini yang dibelanjakan untuk pengadaan konsumsi. Sehingga pada waktu itu menyisakan dana sebesar Rp1.379.500. Nah, dari hasil pengadaan ini tentunya ada sedikit sisa uang sebesar 88.000 plus 69.000, sehingga totalnya yang ada di pegang oleh ibu sebesar Rp1.536.000. Nah, beberapa waktu yang lalu dari total dana Rp1.536.000 ini telah dikembalikan kembali kepada KPKN. Nanti transaksinya akan tercatat di bulan Oktober 2020. Itu terkait dengan peringatan Maulid Nabi, terkait pertanggungjawaban peringatan Maulid Nabi. Jadi tadi sudah digambarkan pengelolaan dana dari KPKN dengan pengelolaan dana yang diberikan oleh ibu. Kemudian mohon izin kami untuk dapat menyampaikan laporan kas keuangan DKI Mushola Islam di periode bulan September. Untuk sebelum saya membicarakan penerimaan, ada tercatat total dana di akhir bulan Agustus 17.741.500. Kemudian ada pendapatan dari kotak amal besar sebesar Rp1.475.000. Kemudian ini seperti umumnya donatur token Rp200.000. Kemudian Allah ada Rp100.000. Kemudian untuk infak tabungan bulan akhirat dari 5 blok yang ada di RT3 itu totalnya Rp3.183.500. Nanti secara detail kami sampaikan setelah ini. Kemudian pendapatan dari jamaah RT02 sebesar Rp672.000. Kemudian ini ada sodako Rp1 juta. Kemudian ada lagi donatur token Rp150.000. Jadi total sementara sebelum ada pengeluaran pada waktu itu Rp24.525.000. Kemudian untuk pengeluaran itu totalnya sebesar
Rp17.890.000. Ini sudah termasuk yang tadi kita gambarkan dalam rangka peringatan Maulid Nabi dengan ditambah dengan pengeluaran rutin, sehingga didapat saldo akhir di bulan September sebesar Rp12.628.000. Kemudian sedikit saya singgung untuk di bulan Oktober ini, karena ini masih bulan Oktober, jadi mohon maaf kami belum bisa untuk print out secara keseluruhan. Tadi kami mencatat secara manual saja. Bahwasan tadi sudah saya sebut saldo di akhir September sebesar Rp12.628.000. Penerimaan di bulan Oktober sebesar Rp2.396.000. Ini sudah termasuk tadi yang saya sampaikan, ada retur dana dari seksi konsumsi sebesar Rp1.536.000. Ini sudah termasuk. Kemudian untuk pengeluaran tercatat di bulan Oktober sampai saat ini Rp2.318.000, sehingga akan ketemu saldo sampai dengan pertengahan Oktober ini sebesar Rp12.706.000. Sedikit kami kembali untuk menyampaikan daripada hasil penerimaan upah sodako celengan tabungan negara di bulan September. Di bulan September penerimaan dari blok A41 depan sebesar Rp380.000, blok A41 belakang sebesar Rp735.000, blok A42 Rp813.500, blok A43 44 sebesar Rp720.000, blok A45 47 sebesar Rp535.000, dan dari teman-teman jamaah RT 02 sebesar Rp675.000. Total secara keseluruhan di bulan September penerimaan sebesar Rp3.858.500. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan baik itu laporan pertanggungjawaban maupun dari positifkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sama-sama sudah mendengar laporan dari bendahara kita, yaitu Bapak Eko. Namun kalau boleh saya sampaikan apa yang sudah dibacakan tadi oleh Ketua Panitia, total pengeluaran kita 9.395 Pak Nur ya, sehingga termasuknya kita over budget menurut Pak Ketua. Karena di sini Pak Eko tidak menambahkan atau memasukkan dana yang dari ibu-ibu sebesar Rp4.220.000. Bukan, kita terima masuk dulu. Iya. Kalau misalkan pengeluaran total tadi 9.395, sementara ada income tadi Pak Marno 2,5, Pak Anas 2,5, Pak Ipartono 3,5, itu ada 1448, 1.440.000. Itu berarti kita kurangi kan pengeluaran karena ada income tadi.
Oh gitu. Iya, karena saya pengen data, Pak. Ya. Begitu ya. Baik. Jadi ya udah kalau gitu silakan Bapak-bapak untuk menilainya saja. Apakah benar kita over budget? Karena memang di laporan yang Pak Nur bacakan di sini tidak ada sumbangan yang dari ibu-ibu yang 4.220.000. Baik, silakan kita buka sumber saran dari laporan yang sudah disampaikan Pak Ketua maupun dari Pak Eko sebagai bendahara. Ya. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih. Jadi saya melihat laporan mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau saya lihat neracanya nih kayaknya gimana ya, pemasukannya 1.400.000 sekian, pengeluarannya 9 juta sekian gitu ya. Dan pengeluaran yang tadi disampaikan Pak Eko juga nggak muncul, kayak beli nasi kebuli 6 sini di pengeluaran nggak muncul juga gitu ya. Jadi sebetulnya lebih kalau semuanya dimasukin ke pemasukan pengeluaran itu udah langsung ketahuan saldonya berapa. Ya contohnya tadi dari KSDKM kan dihibahkan berapa, 9 juta masuk di pemasukan. Oke, 9 juta. Terus di samping itu ada yang dari donatur nih, ada 4 orang donatur masukin juga, udah masuk ke sini. Terus dari ibu-ibu tadi ada juga masuk juga ke sini tuh kan. Jadi nanti dari pemasukan itu keluar total berapa. Nah di pengeluaran nanti juga diuraikan semua, yang keluar itu diuraikan semua, termasuk yang tadi beli nasi kebuli 6 di sini nggak muncul. Air mineral juga di pengeluaran ini nggak muncul gitu kan. Dan nanti bisa ketahuan kalau itu pengeluarannya diuraikan semua. Jadi total pengeluarannya nanti dikurangi dengan pemasukan masih ada saldo atau minus gitu. Jadi dari satu laporan ini sudah langsung kebaca ada saldo atau minus gitu ya. Jadi karena kalau kita lihat neraca ini kayaknya bingung gitu kan, pemasukan 1.400.000 tapi pengeluarannya 49.300 sekian gitu kan. Jadi ya kurang nyambung Pak Eko, maafin Pak Eko ya, ini masukan aja gitu. Jadi kita nggak perlu menjelaskan panjang-panjang, kita baca satu laporan ini aja sudah ketahuan. Kalau semuanya tadi pemasukannya dimasukkan semua, pengeluarannya diuraikan semua, langsung ketahuan total. Pengeluaran dikurangi pemasukan minus atau plus. Dari situ kita sekali baca lihat satu laporan, oh ternyata dana peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada plus sekian gitu. Ya ini masukan aja Pak Eko, mohon maaf sebelumnya biar kita nggak menjelaskan lagi. Oh kita beli ini sekian, oh air mineral sekian gitu enggak. Tapi dalam satu laporan ini semuanya sudah terbaca. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan peringatan Maulid Nabi di tahun 2025 ini, bersama-sama terlepas dari kekurangannya, saya tentu saja apresiasi untuk ketua dan pengurus semua. Artinya dalam suatu kegiatan ada kekurangan itu hal yang wajar. Namun ini sebagai pembelajaran
untuk tahun ke depan akan lebih para pensiunnya itu. Terkait dengan laporan tukang pembuatan keuangan seperti yang tadi disampaikan Pak Guru, idealnya dalam buku kas, ini kan istilahnya buku kas pembantu atau di dalam perusahaan, karena DKI punya buku kas umum. Sebetulnya kegiatan ini ketika dibiayai oleh buku kas umum yang sudah kita rencanakan itu total kalau tidak salah sekitar 9 juta ya. Di dalam buku kas umum itu hanya pengeluaran aja 9 juta. Di dalam buku kas laporan pertanggungjawaban ini sebagai penerimaan harusnya seperti itu. Nah, selain itu kan ada penerimaan donatur beberapa item, nah, diantaranya ada yang buat aqua, ada yang buat beli nasi uduk. Ini adalah sebagai penerimaan untuk kas maulid, harusnya seperti itu. Nah, dalam pengeluaran nanti akan terinci seperti yang sudah dikeluarkan oleh bendahara dari poin 1 sampai terakhir ini dengan total sebesar 9.395.000. Itu nanti akan kelihatan saldonya itu berapa. Sebetulnya di kas umumnya di kas DKM itu cukup pengeluaran aja 9 juta untuk kegiatan maulid. Nih, di dalam kas kas maulid ini sebagai penerimaan 9 juta ditambah dengan donatur. Nah, itu sebagai penerimaan. Di dalam pengeluaran nanti baru dirinci kegiatannya apa saja, bla 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 bla. Nanti akan ketemu satu, kan? Tidak perlu menjelaskan terlalu detail, kan? Semua akan bisa tahu. Jadi penerimaan dari kas umumnya 9 juta ditambah dengan donatur. Kalau ini kan ibu-ibu kan kalau nggak salah informasi atau bagaimana juga ini belum termasuk laporan ini. Ibu nanti akan melaporkan juga. Kalau ini pasti akan terjadi saldo minus. Kalau orang yang nggak tahu melihat ini kaget, ini saldo minusnya sekitar hampir 8 juta gitu. Karena idealnya laporan keuangan itu saldonya pasti akan diketahui pasti berapa saldo yang akan terlihat di dalam laporan keuangan itu. Ini sebagai apa? Koreksi, mohon maaf ini Pak Saudara, dan coba nanti dibuat ini apa? Dibuat mudah-mudahan kita nggak salah. Tapi kalau saya laporan keuangan ini karena di dalam kas kemudian juga dicatatkan pengeluarannya sebesar yang ada di dalam ini apa? Dirinci lagi, kan? Artinya kan harusnya cukup di dalam pengeluaran laporan maulid saja di dalam pengeluaran kegiatan ini. Kas umum hanya mengeluarkan sebesar 9 juta untuk kegiatan BAP ini. Nah, nanti coba ini diperbaiki biar terlihat sebetulnya berapa sih minusnya atau saldonya sebetulnya ini defisit atau malah surplus gitu. Jadi harus terlihat. Kalau laporan ini kan tidak terlihat. Jadi mohon nanti bisa diperbaiki. Jadi dari kas DKM itu mengeluarkan 9 juta yang sudah kita sepakati itu sebagai penerimaan dalam laporan kas di dalam kegiatan oleh Nabi itu. Ini yang perlu saya kasih masukan. Kalau pada hari ini kita belum bisa melihat pastinya berapa ini, harus nanti dirinci. Karena sebagai penerimaan uang yang ada di dalam ini kegiatan pengeluarannya belum tercatat. Kalau saya sementara ini jadi kelihatannya belum terbaca ya. Jadi kalau nanti biar laporannya ini bisa clear.
Kalau untuk keuangan itu saja, selebihnya untuk kegiatan apresiasi lah kalau buat saya. Mudah-mudahan di tahun ke depan kegiatan ini khususnya Maulid tetap ada saya berangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, disilakan Pak, makan Pak, sotonya. Belum dapat ya. Mohon maaf Bapak-bapak dan kebetulan Ibu yang megang konsumsi yaitu Ibu Eli tidak bisa hadir karena satu hal beliau menunggu ibunya. Kalau saya baca sebenarnya pengeluaran total untuk kegiatan itu 14 juta lebih jadinya, bukan 9 juta. Kenapa? Betul Pak, karena 9 juta dari DKM Pak, 9 juta dari DKM, kemudian ada pemasukan dari ibu-ibu itu 4 juta lebih. Sudah berapa Pak? 13 ditambah lagi yang dari Pak Mano yang masih duduk, masih kembali, itu berapa totalnya? Berapa? 1 juta? 1.400.000 belum juga termasuk aqua yang dari donatur gitu. Sudah aqua ya. Jadi itu Pak, cuma alhamdulillahnya dari kas yang 4 juta itu kan yang 3 juta dikasih ke ibu-ibu konsumsi, yang 4 juta itu masih ada sisa. Itu kalau nggak salah ada catatan Beko ya, diserahkan ke Bu Eli, cuman memang tidak dirinci sama Pak Eko di laporan ini. Kalau semuanya dirinci tadi, yang 9 juta masuk kata Pak Sotono ke kas Maulid, termasuk juga harusnya masuk yang 4 juta sekian yang dari ibu-ibu. Jadi total pemakaian adalah sebenarnya hampir 14 juta untuk pengeluaran. Nah, tapi kan DKM hanya tetap 9 juta, bahkan kembali nanti ada lagi uang pengembalian Pak Rektor namanya, uang Rektor 1 juta lebih ya Pak ya? 1 juta lebih kembali ke kas, berarti kas hanya mengeluarkan 7 juta lebih, tidak sampai 9 juta. Rasa itu karena itu masuk dari ini. Jadi karena ibu-ibu tidak bisa atau nggak bisa, saya minta untuk mewakili menyampaikan ini, karena ini dari ada donatur yang tidak mau sebut namanya. Demikian salah Pak ya. Jadi untuk ini catatan mungkin ini buat patokan kita bahwa ternyata kegiatan itu mencapai dana sekitar 14 juta. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat 2 hari untuk nikmat dipersilakan.